ませんな。Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuatannya baik-baik saja. Karena banyak dari kalian yang minta lanjutin buat melanjutkan series Zettai Karen Children Unlimited ini, maka pada video kali ini kembali kita akan melanjutkannya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada part kedua ini, film diawali dengan sebuah kerajaan yang bernama Monaco. Kerajaan tersebut sedang menyambut hari jadinya yang entah hari jadi yang keberapa. Dan perayaan tersebut dikenal dengan sebutan Blue Star. Di kerajaan itu juga terdapat seorang putri yang bernama Sophie. Selain seorang putri, Sophie juga seorang aktivis yang mencoba hidup berdampingan dengan para expert. Karena di tempatnya itu terdapat sekitar 5% penduduknya mempunyai kekuatan expert. Takutnya jika ia pilih kasih terhadap penduduknya, maka para expert itu mungkin akan melakukan pemberontakan. Ya, kita tahu ya, para expert punya kekuatan yang amat sangat besar. Dan ia pun mencoba mengundang mereka agar bisa mendekatkan orang biasa dengan para expert. Oh ya, sebelum kita lanjut, admin mau jelasin dahulu bahwa di anime ini memang bersetting di dunia yang separuh dari penduduknya mempunyai kekuatan expert. Tapi ada di antara mereka yang tidak akur dan ingin menyingkirkan orang-orang yang punya kekuatan expert itu. Sehingga di anime ini banyak dari para expert yang ditangkap dan dibunuh. Bahkan tak jarang juga mereka sering dikucilkan oleh orang-orang biasa karena mereka menganggap para expert itu sangat berbahaya. Lalu kita pun akan diperlihatkan dengan dua orang yang baru datang ke sana. Mereka bernama Minamoto dan juga Sakaki. Selain itu, mereka juga agen dari sebuah organisasi yang bernama Bubble. Di sini masih belum diketahui tujuan dari organisasi itu. Namun yang admin baca bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan untuk perlindungan para expert. Mereka pun akhirnya memasuki tempat itu dan begitu terkejut setelah mengetahui bahwa Hyobo juga ada di sana. Lantas Minamoto pun bertanya, mengapa mereka ada di sini? Hyobo pun menjawab, ya karena kami juga diundang. Iya juga ya. Dan ketika mereka ingin pergi, Sakaki pun menahan mereka dan memaksa Hyobo agar memberitahu tujuan mereka kemari. Karena Sakaki yakin mana mungkin organisasi seperti Pandra datang ke tempat ini tanpa sebuah tujuan. Tapi karena Minamoto tidak ingin adanya keributan, Sakaki pun melepaskannya. Dan ketika mereka keluar, mereka pun meninggalkan sebuah tulisan yang bertuliskan Pandra tadi ada di sini. Dan hal itu membuat seisi istana menjadi sangat heboh. Lalu Minamoto dan Sakaki pun menawarkan dirinya kepada pihak istana agar mereka bisa membantu mengurus organisasi Pandra itu. Tapi pihak istana menolak tawaran itu. Namun beberapa saat kemudian, seorang penjaga pun melaporkan bahwa organisasi Pandra telah menculik Putri Sophie. Ya mau tak mau, pihak istana pun akhirnya mau menerima Minamoto dan juga Sakaki untuk membantu. Ditambah lagi dengan berhasilnya Sakaki mengambil flash disk milik Hyobo, mungkin mereka akan sangat membantu. Sedangkan di sisi lain, Putri Sophie yang terbangun selesai diculik tadi, lalu bertanya, mengapa kalian menculik diriku? Tapi Hyobo menjawab bahwa sebenarnya mereka juga tidak tahu, karena yang mengusulkan menculik itu adalah Yugiri. Ya mungkin karena Yugiri punya firasat yang sangat kuat. Mengetahui bahwa organisasi Pandra tidak sejahat yang ia kira, Putri Sophie pun mengajak mereka untuk bekerja sama dengan negaranya dan menjadikan mereka sebagai bukti bahwa negaranya itu sangat menerima keberadaan expert di sana.
Tapi Hyobo menolaknya karena ia seakan trauma dengan masa lalunya. Di sini belum diberitahu masa lalu seperti apa yang dialami Hyobo. Setelah itu, Hyobo pun pergi meninggalkan Putri Sophie untuk bersiap melakukan operasi mereka. Sementara di tempat lain, Sakaki menduga bahwa Hyobo melakukan itu untuk melindungi Putri Sophie dari pembunuhan. Tapi ia juga masih ragu-ragu dengan dugaannya itu, karena ia menganggap rasanya tidak mungkin Hyobo seperti itu. Akhirnya, mereka pun mencoba mencari tahu melalui flash disk yang dicuri tadi. Tapi saat dibuka, ternyata mereka harus menyelesaikan permainan dahulu untuk mendapatkan petunjuknya. Ya mau tak mau, mereka pun harus memainkannya. Kita kembali kepada Putri Sophie. Di saat Putri Sophie sendirian, Yugiri pun datang untuk membawakannya minuman. Namun, saat Yugiri ingin kembali, Putri Sophie memintanya agar tinggal bersamanya untuk menemaninya di sini. Dan mereka pun akhirnya mengobrol-ngobrol. Sementara itu, ternyata terungkap bahwa memang benar Hyobo menculik Putri Sophie untuk mencegah dirinya dibunuh. Maksudnya Putri Sophia. Tapi rencananya, menarik pembunuh itu ternyata gagal. Karena tidak ada satupun dari para pembunuh itu yang menampakkan dirinya. Sampai pada akhirnya, Yugiri pun meminta Hyobo agar mengizinkan mereka keluar. Dan di sini, Hyobo pun mempunyai rencana untuk menemukan si pembunuh itu. Sementara itu, selagi Sakaki dan Minamoto memenangkan gamenya, tiba-tiba mereka pun dibuat terkejut dengan banyaknya para Putri Sophie yang berjalan keluar. Rupa-rupanya, itu hanyalah hipnotis dari Hyobo agar si pembunuh itu terpancing keluar. Tak disangka, ternyata rencananya itu berhasil. Akhirnya, mereka pun langsung membunuh pembunuh itu. Tapi ternyata, salah satu pembunuh itu masih ada, dan ia saat ini sedang mendengarkan pembicaraan Maki dan Kanao yang membicarakan tentang keberadaan Putri Sophie saat ini. Setelah berhasil menemukan keberadaannya, orang itu pun segera pergi. Rupa-rupanya itu hanya rencana Maki dan Kanao agar memancing semua pembunuh itu ke suatu tempat. Dan benar saja, saat semua pembunuh itu memasuki sebuah rumah di mana mereka mengira Putri Sophie disembunyikan di sana, akhirnya terkejut. Karena sebenarnya di dalam sana hanya ada Hyobo. Seketika, Hyobo pun langsung membunuh mereka. Setelah dicari tahu, ternyata orang-orang yang dibunuhnya tadi hanya orang-orang biasa yang disuruh oleh seseorang untuk membunuh Putri Sophie. Di sisi lain, usai Minamoto dan Sakaki berhasil menamatkan gamenya, ternyata isi dari flash disk itu hanyalah data-data laporan tentang perubahan populasi dan anggaran setiap menteri kerajaan Maroko. Ya mau tak mau, pihak kerajaan pun tak bisa memperlihatkannya kepada mereka. Minamoto pun bertanya-tanya mengapa semua data itu ada di flash disk. Setelah lama berpikir, akhirnya ia pun menyadari siapa dalang pembunuhan itu. Tapi rupa-rupanya mereka telah terlambat karena dalangnya sudah pergi duluan. Yo, kira-kira siapa ya? Sementara itu, setelah puas berjalan-jalan, Yugiri pun meminta Putri Sophie agar mengajaknya ke suatu tempat lagi, yaitu sebuah gedung panti asuhan. Ternyata, dahulunya Yugiri pernah tinggal di sana, bahkan ia juga bertemu dengan Putri Sophie saat Putri Sophie membantu panti asuhan itu. Putri Sophie pun mencoba berbincang-bincang dengan Yugiri, tapi sebelum mengetahui nama Yugiri, Yugiri pun menghilang dari panti asuhan itu. Dan sekarang karena ia sudah bertemu lagi dengan Yugiri, Yugiri pun diajak Putri Sophie untuk tinggal di negaranya lagi. Dan ia berjanji tidak akan membuat Yugiri kesepian. Lalu tiba-tiba seorang pria datang menghampiri mereka dan menyuruh Putri Sophie agar segera menjauh dari Yugiri. Tak lama, Minamoto pun dan juga menteri lainnya juga datang. Ternyata pria yang ada di depan mereka adalah pembunuh sebenarnya. Ia pun tak segan-segan melancarkan tembakannya kepada Putri Sophie. Tapi untungnya, Hinomiya berhasil menyelamatkannya. Namun karena tembakan itu, Hinomiya pun mendapatkan luka yang lumayan serius. Rupa-rupanya, motif orang itu ingin membunuh Putri Sophie adalah karena ia tidak ingin Putri Sophie menggunakan anggaran negara kepada para expert. Soalnya, menurutnya hal itu sangatlah tidak ada manfaatnya. Ia lebih memilih agar anggaran negara itu digunakan untuk memperkuat pertahanan negara atau pengembangan teknologi.
Lalu di saat pria itu ingin menembak Putri Sophie yang kedua kalinya, tiba-tiba secara tak sadar Yugiri pun mengeluarkan kekuatannya. Bahkan ia saat ini tidak mampu untuk mengendalikannya. Tapi untungnya Hyobu datang tepat waktu dan berhasil menenangkan Yugiri. Bahkan Hyobu juga berhasil mengalahkan si pembunuh itu. Putri Sophie pun sangat berterima kasih kepada Hyobu dan setelah itu mereka pun lalu pergi. Mereka kali ini berencana untuk pergi ke negara Jepang yang masih belum diketahui tujuannya. Di sisi lain, Hinomiya juga melaporkan kepada atasannya bahwa dirinya masih belum bisa memasuki pusat kapal Pandra karena mereka masih belum percaya dengan Hinomiya. Ternyata misi Hinomiya kali ini adalah untuk mengamankan peralatan penting milik Pandra yang ada di kapal itu. Tapi di sini belum diberitahu peralatan seperti apakah itu. Hinomiya pun disuruh atasannya agar segera menyelesaikan misinya itu karena hanya kekuatan Hinomiya yang cocok untuk misi kali ini. Hinomiya pun segera menyanggupinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba anggota dari Babel mengepung mereka dan bermaksud untuk mengambil barang penting milik Pandra. Mereka pun segera mengaktifkan kamuflase di setiap ruangan agar para organisasi Babel itu tidak bisa memasuki tempat penting mereka. Dan hal itu juga membuat Hinomiya yang saat ini sudah berada di ruangan itu tidak bisa memasukinya. Lalu ia pun dipergoki oleh Fujiwara. Tapi Fujiwara masih belum curiga dengan Hinomiya. Ditambah lagi dengan adanya penyerangan di kapal mereka, mereka pun harus pergi dari sana. Satu persatu kru dari anggota Pandra dikalahkan oleh anggota Babel, di mana mereka hanya mengirimkan 3 gadis expert untuk pergi ke sana. Bahkan dengan 3 gadis itu, Hinomiya dan Fujiwara pun tak berkutik dibuat mereka. Kita beralih kepada anggota Pandra yang lain yang saat ini sedang ada di pusat kapal. Mereka disuruh oleh Minamoto agar segera menyerah saja kepada organisasi Babel. Lalu tiba-tiba seorang gadis expert muncul di depan kapal mereka. Hal itu pun membuat Hyobu sangat bersemangat. Dilihat dari perbincangan mereka, tampaknya mereka sudah kenal satu sama lain. Dan tak lama kemudian, mereka pun segera bertarung. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Tapi karena mereka sesama expert, kekuatan mereka hanya seimbang satu sama lain. Kita beralih kepada Hinomiya yang saat ini sudah dipojokkan oleh 2 gadis sebelumnya. Di saat mereka ingin membaca pikiran Hinomiya, mereka pun terkejut karena kekuatan mereka yang tak bisa digunakan kepada Hinomiya. Setelah mengetahui nama mereka adalah Ahoy dan Chihoy, Hinomiya pun baru menyadari bahwa mereka anggota expert khusus dari Jepang atau disebut dengan The Children. Di sini belum dijelaskan siapa itu The Children. Akhirnya kedua gadis itu pun menyadari bahwa Hinomiya punya kekuatan untuk melenyapkan kemampuan expert. Setelah limiter dari Hinomiya dimatikan, mereka pun bisa membaca pikiran dari Hinomiya. Ternyata yang mereka cari adalah sebuah kunci, yang dimana kunci itu merupakan kunci untuk masuk ke pusat utama kapal, di mana mereka berencana untuk mengambil alih kapal milik Pandra ini. Mereka pun segera pergi ke sana dan satu persatu temannya Hyobu dikalahkan. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengambil alih kapal itu. Melihat semua anggota Pandra yang dikalahkan, Hinomiya pun segera menyusup ke ruangan lain untuk mencari tujuannya. Tapi sebelum berhasil melakukannya, Hyobu telah mempergokinya. Kemudian, mereka pun mencoba melepaskan benda yang membuat kapal mereka diambil alih tadi. Tapi karena ikatan molekul benda itu yang terlalu kuat, kemampuan mereka pun tak bisa melepaskannya. Akhirnya, Hyobu pun berencana menyusup ke kapal Babel itu sendirian. Tapi sebelum ia pergi, Hinomiya berhasil ikut dengannya. Di sana, mereka pun melepaskan semua kru mereka yang ditangkap tadi. Tapi tak lama kemudian, 3 gadis expert sebelumnya menyadari akan hal itu. Terpaksa, Hyobu pun menyuruh Hinomiya agar mengambil remote yang mengendalikan kapalnya sendirian, sedangkan dirinya akan mengurus ketiga gadis expert itu seorang diri. Hinomiya pun segera pergi dan dengan sekuat tenaga berusaha mengambil remote itu dari seorang gadis yang bernama Subumi Fujiko.
di mana ia merupakan gadis expert yang juga sangat kuat. Sampai pada akhirnya, Hinomiya pun berhasil mengalahkannya dengan menghilangkan kekuatan expertnya sementara. Ternyata, di sini terungkap bahwa Hinomiya bukan hanya punya kemampuan menghilangkan kemampuan expert di sekitarnya. Rupa-rupanya, ia juga punya kemampuan menghilangkan expert musuhnya dengan cara menyentuhnya. Tentunya, untuk kemampuan yang kedua ini, ia tidak memiliki jangkauan seperti kemampuan yang pertama. Dengan kata lain, setelah Hinomiya menyentuh lawannya, orang itu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya lagi dimanapun dan kapanpun sampai waktu yang ditentukan oleh Hinomiya. Setelah berhasil merebut remote itu, Hinomiya pun segera menghancurkannya dan kapal dari Pandora pun berhasil direbut kembali. Namun nampaknya masalah masih belum selesai bagi Hinomiya. Ia pun harus dihadang oleh Minamoto. Hinomiya pun segera melawannya dan untungnya ia berhasil kabur dari sana berkat bantuan dari Hyobo. Setelah sampai di kapal, mereka pun memberikan kunci kapal tadi kepada Hinomiya sebagai rasa percaya mereka. Di sisi lain, nampaknya anggota Babel tadi masih belum menyerah untuk menangkap Pandora. Mereka pun lalu menggunakan seluruh kemampuan 3 gadis expert sebelumnya tadi untuk menarik kapal Pandora kembali. Mau tak mau, Hyobo pun terpaksa harus melawan mereka lagi. Di sini, kita diberitahu bahwa sebenarnya tujuan Pandora itu bukan hanya menyelamatkan para expert yang ditangkap manusia, melainkan mereka juga ingin menciptakan dunia bagi para expert dengan Akashi Kaoru atau wanita yang bertarung dengan Hyobo saat ini sebagai ratunya. Dan itulah kenapa di kapal tersebut terdapat singgasana, yaitu sebagai tempat duduk ratu suatu saat nanti. Kita kembali kepada Hyobo. Di saat para gadis expert itu menarik kapal mereka, Hyobo pun segera mengaktifkan mode unlimitednya untuk menghancurkan formasi mereka. Dan bentrokan kekuatan psikis pun terjadi. Sampai pada akhirnya, Hyobo pun berhasil memenangkan bentrokan itu dan mengembalikan jalur kapal mereka kembali. Setelah itu, mereka pun segera mengaktifkan mode Psychokinesis untuk mengeluarkan mereka dari sana. Buat kalian yang belum tahu Psychokinesis itu apa, Psychokinesis adalah kemampuan untuk memanipulasi sebuah objek hanya dengan pikirannya semata. Hanya saja, kemampuan ini lebih kuat dari telekinesis. Dan dengan kemampuan itu, mereka juga bisa menciptakan sebuah portal untuk kabur dari sana. Sementara itu, 3 gadis expert sebelumnya tadi malah menangis karena mereka tidak berhasil menjalankan misinya. Mereka pun melampiaskan kemarahannya kepada si Sakaki karena ia tidak melakukan apapun. Dan di akhir video, Minamoto pun mengatakan bahwa Hyobo jangan mati dahulu. Maksudnya apa ya? Admin juga bingung dengan tujuan utama organisasi Babel ini. Mungkin lebih jelasnya berada di video selanjutnya. Untuk itu, jika kalian suka, mari kita lanjut ke part selanjutnya.